Udah. Halo, kembali lagi dengan saya Leni di channel review film. Kali ini saya akan nge-review salah satu film yang berjudul The Hunt. Film The Hunt disutradarai oleh Greg Zobel dan dibintangin oleh Emma Roberts, Betty Gilpin, dan Hilary Swank. Film The Hunt sendiri harusnya tayang tahun lalu, tapi karena adanya masalah tragedi nasional di Amerika, maka penayangannya ditunda dan baru ditayangkan tahun ini. Tapi karena juga ada masalah sekarang yang kita hadapi, maka penayangannya pun ditunda dan ditayangkan hanya di streaming lokal. Oke, langsung masuk ke video. Langsung masuk ke sinopsis dan reviewnya. Jadi film The Hunt ini berkisah tentang sekelompok orang yang tidak saling kenal nih. Terdiri dari 12 orang yang diculik, dan mereka itu tiba-tiba terbangun di sebuah ladang terbuka yang cukup luas. Ke-12 orang tersebut gagal. Ke-12 orang tersebut kondisinya saat dia bangun tuh tangannya udah diborgol, terus mulutnya tuh diikat sehingga mereka tidak bisa berbicara dengan jelas. Selain itu, di tengah-tengah ladang tadi itu ada box warna hitam di mana di dalamnya itu berisikan tentang bermacam-macam senjata. Jadi senjata yang ada di tengah-tengah ladang terbuka itu diperuntukkan untuk ke-12 orang ini. Kenapa? Karena ternyata mereka dikumpulkan untuk diburu dan dibunuh dan juga dijadikan sebagai olahraga oleh kelompok global elit atau orang-orang kaya. Jadi mereka tuh sengaja dikumpulin untuk diburu sama orang-orang kaya. Loh, kok bisa mereka diculik terus dijadikan buruan? Iya, ternyata ke-12 orang ini dituding telah membocorkan rahasia perusahaan dari sekelompok orang-orang kaya yang memburu mereka. Memang sih tidak dijelaskan secara rinci di film tersebut. Juga tidak dijelaskan kenapa harus ke-12 orang ini gitu. Padahal katanya telah bocor di internet. Harusnya kan tidak hanya 12 orang ya. Kalau memang bocor di internet harusnya kan banyak orang yang mengetahui. Tapi kenapa hanya mereka yang diambil? Terlepas dari hal itu, adegan bunuh-bunuhan di sini keren banget deh. Cocok bagi kalian yang memang hobi, seneng atau doyan sama film-film sadis. Rekomendasi banget deh film ini untuk kalian tonton. Ke-12 orang tadi tuh dibunuhnya dengan cara beda-beda. Ada yang ditembak nih, dari awalnya ada nih yang ditembak gitu, mati. Terus ada juga yang jatuh di lubang, yang isinya lubang itu tuh tombak gitu, jadi dia ketusuk perutnya. Terus ada juga yang kena ranjau, meledak, boom. Terus ada juga yang diracunin. Ada juga yang dibom, sengaja dilempar bom, push kayak gitu. Terus ada juga yang dilindes pakai mobil. Pokoknya serem deh. Tapi bagi yang nggak suka sadis mungkin rada jijik ya. Tapi bagi yang suka sadis mantap deh filmnya. Walaupun sadis, tapi kita masih bisa ketawa. Di film ini masih disisipi komedi-komedi yang ya masih lah bisa menghibur kita. Nggak terlalu tegang banget sih buat nonton film The Hunt ini. Menariknya lagi, dari awal mulai film, kita nggak bakal tahu nih siapa pemerannya, siapa tokohnya. Kita pikir orang yang pertama kali muncul itu jagoannya, ternyata bukan. Orang berikutnya ternyata bukan. Berikutnya lagi ternyata bukan. Si jagoannya ini muncul pas di pertengahan film, baru dia muncul tuh jagoannya. Dan kita pun nggak nyangka kalau dia jagoannya, karena dia itu
Iya apa yang kalau dilihat kan dia wanita, terus badannya kecil. Nggak nyangka aja kalau dia itu jagoannya. Namanya Crystal, karakternya tuh cool, nggak banyak omong, terus pinter strategi, terus dia jago berantem. Mungkin juga karena latar belakangnya si Crystal ini dulunya adalah mantan tentara, jadi dia jago strategi, jago berantem. Itu sudah dia bawa dari pengalamannya dia sebagai seorang tentara. Lokasi tempat perburuannya juga luas banget, jadi tuh kita nggak nyangka kalau ternyata cuma hanya ada satu lokasi, karena di sana itu disetting, di tempat perburuannya itu sudah disetting ada minimarket, ada pom bensin, sama pihak golongan orang kaya, sehingga membingungkan orang-orang yang masih bertahan untuk hidup. Jadi dia bingung di mana ya kira-kira mereka berada, di mana ya posisi mereka berada gitu. Lucunya lagi nih, kan harusnya tokoh utamanya nih kan ya, si Crystal itu harusnya kan dia yang diburu sama orang kaya nih. Tapi karena dia pintar, terus dia jago strategi, kebalik gitu loh, jadinya dia yang ngeburu orang-orang kaya ini gitu. Jadi bukan dia yang diburu, tapi dia yang ngeburu. Dari awal film kita sudah disajikan adegan bunuh-bunuhan, berantem-beranteman. Pokoknya kita nggak dikasih nafas deh nonton film ini gitu. Tapi di akhirnya bagusnya sih di akhirnya dijelaskan, flashback lagi gitu, kenapa sih si kaum orang kaya ini melakukan perburuan, kenapa sih 12 orang itu yang yang dikumpulkan gitu, walaupun tidak secara jelas dijelaskan alasannya kenapa harus 12 orang ini. Karena kan kalau memang dia bocor, seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau memang dia bocor di internet, harusnya kan bukan 12 orang ini saja, harusnya kan sudah mencakup banyak orang gitu. Tapi kenapa harus ke 12 orang ini belum sih, maksudnya nggak dijelaskan sih dalam film ini. Nah jeleknya itu di akhir film, yaitu ketika si Crystal jagoan itu ketemu sama yang namanya Athena. Jadi Athena ini adalah dalang dari semuanya, pemimpin dari kaum orang kaya ini, ide atau kepala yang membuat rencana untuk perburuan ke-12 orang ini gitu. Jadi Crystal satu-satunya yang bertahan hidup bertemu dengan Athena gitu. Nah adegan akhirnya ini kalau dilihat dari cara berantemnya sih memang seru, cuma sebelum berantem itu masih disisipin dengan komedi-komedi garing sih. Maunya atau bagusnya nggak usah lah pakai komedi-komedi yang yang masih garing gitu, lebih baik langsung sikat aja, lebih bagus menurut saya ya, sebagai pecinta film sadis. Ya apapun itu ya, film ini cocok buat kalian, cocok nemenin kalian di rumah. Yang suka sadis, rekomendasi banget film ini. Yang nggak suka sadis, nontonlah sedikit karena ada komedi-komedinya dikit, walaupun agak garing ya. Terus apalagi ya, filmnya ringan, kita nggak terlalu banyak mikir, yang penting lihat adegannya. Caranya si Crystal jagoannya ini memerankan perannya sebagai Crystal, pembawaannya, terus menghadapi musuh-musuhnya, itu keren banget di film ini. Jadi rekomendasi banget film ini, wajib dan kudu ditonton buat kalian semua yang ada di rumah ya. Sekian dulu kita ngebahas tentang film The Hunt. Sampai jumpa lagi di review film selanjutnya dengan saya Leni pastinya. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong ditekan tombol merah ya. Jangan lupa juga di like dan di komen. Kalau perlu di share, ingat ya, di share. Bantulah aku, oke? Dah.